잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Apa itu rasisme? Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Rasisme juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut ras. Gagasan ini juga meyakini ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain. Kenapa rasisme berbahaya? Pemikiran rasis bisa membuat seseorang punya prasangka buruk terhadap ras tertentu. Prasangka buruk itu bisa berdampak negatif terhadap orang yang terdiskriminasi. Bahkan, rasisme mengawali banyak peristiwa mengerikan dalam sejarah dunia, seperti pembantaian Yahudi oleh Nazi. Kasus di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1998 sampai 1999, kerusuhan di Sambas adalah terjadinya kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kerusuhan Sambas terjadi akibat kejengkelan Melayu terhadap oknum pendatang dari Madura. Pekerjaan yang dilakukan warga Madura tidak berbeda jauh dengan warga Melayu, yaitu petani dan buruh. Oleh karena itu, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi terutama tanah pertanian. Akibat kerusuhan Sambas, sebanyak 1.189 orang tewas, 168 orang luka berat, 34 orang luka ringan, 3.833 rumah, 12 mobil, dan 9 motor rusak. Selain itu, 58.544 warga Melayu mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk memindahkan warga Madura dari Sambas ke kota Pontianak untuk meredakan konflik antara kedua suku. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13-15 Mei 1998. Tidak hanya di ibu kota Jakarta, tetapi juga sejumlah daerah lainnya. Kerusuhan Mei 1998 diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Banyak toko dan perusahaan yang hancur oleh amukan massa, terutama milik warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Ratusan wanita keturunan Tionghoa mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Sebagian dianiaya dengan sadis, kemudian dibunuh. Pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus penganiayaan dan pembunuhan. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak dan masih menjadi kontroversi. Namun sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan bullying? Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah mungkin yang akan dikupas terlebih dahulu sebelum menyiapkan fenomena yang lebih jauh. Kata bully atau bullying, menurut Wikipedia, memiliki arti suatu perbuatan mengasari yang lemah dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Menurut buku Arti Kata Bahasa Indonesia, adalah ancaman dari yang lebih kuat ke yang lebih lemah, sehingga dapat disimpulkan sebagai perilaku yang mengancam individu lemah agar mau menuruti keinginan seseorang yang lebih kuat dengan cara kasar. Perilaku bullying atau bullying ada dua macam. Yang pertama adalah bully fisikal dan juga ada bully mental. Perilaku bully fisikal adalah perilaku bully yang menyerang atau mengancam melibatkan kontak fisik terhadap individu yang lemah. Remaja yang lemah adalah seseorang yang empuk bagi teman-temannya untuk dibully. Seperti contohnya aksi mengejek, memukul, menarik rambut, mendorong orang lain, dan sebagainya. Dalam kasus siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah yang merupakan sebuah institusi terkenal mengambil satu kali kerap di
beruntung teman-temannya, Retno menilai pihak sekolah tidak memahami kondisi psikolog siswanya itu. Kejadian pembakaran sekolah di Temanggung itu berlangsung pada Selasa 27 Juni. Siswa kelas 7 berinisial R tersebut disebut telah menyiapkan bahan yang digunakan untuk membakar sekolahnya sejak sepekan sebelum kejadian. Dia membuat benda menyerupai molotov dari botol bekas yang diisi cairan khusus yang dicampur dengan gas sebagai pemicu api. R diketahui meletakkan botol itu di halaman sekolah. Akan tetapi, Kepala SMP Negeri 2 Pringsurat Video Prangso menyebut kepribadian R kerap mencari perhatian guru tanpa menerangkan tindakan perundungan yang dialami R. Saat melakukan kesalahan dan dipanggil oleh guru, dia sering kali berpura-pura muntah atau bahkan kesurupan, kata Bejo seperti dilansir kompas.com. 7 hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah bully. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Yang ketujuh, laporkan pada pihak yang berwenang. 익숙한 나의 불안함 언제까지 여기 그늘에 멈춰 있을